Kamu? Hah? Mau kemana? Jalan-jalan lah. Kita gate berapa? 16. Kita mau kemana? Lihat aja nanti berarti ya. Kita saksikan kerandoman kita. Random. Kenapa random? Orang udah beli tiket dari kemarin-kemarin. Yang lebih nggak enak yang terminal internasional. Makanannya nggak enak. Makanannya makanan bule di terminal internasional. Kita udah sampai di Bali. Udah ketemu sama yang orang yang nyewain mobil. Kita sewa mobil lepas kunci. Biar si Diki yang nyetir aja. Aku lapar. Ya sama. Sini udah jam 3:30, kita belum makan siang. Kemarin baru 2:30. Oh iya betul. 2:30 waktu Jakarta sih. Sini udah 3:30 lapar. Kita rencananya mau makan dulu sih di warung babi guling. Yang deket-deket sini aja. Apa namanya? Karya Rebo. Karya Rebo. Oh iya, Karya Rebo. Katanya sedikit enak. Nggak Kita deket sini buktikan sih. ya. Apakah beneran enak atau dia? Oke. Oke. Kita baru check-in mobil sewaan yang nyetir sendiri. Daihatsu Sirion. Bagus sih ini mobilnya. Maksudnya bersih. Terus perawat gitu. Terus dapat ini air minum. Masih di parkiran lantai 2 Bandara Ngurah Rai. Kita mau menuju tempat makan babi guling Karya Rebo yang nggak jauh-jauh sebenarnya dari bandara. Bapak supir bersiap siaga, banyak SOP-nya kalau Diki nyetir. Iyalah, iyalah nyetir SIM-nya ngambil murahan. Ya Bang Grab menentukan destinasi dulu. Halo ya, minum dulu ya. Haus, haus lapar. Ya Bang Grab. Kecil juga ini ya. Ini udah mau nyampe nih. Oh udah Noti Nuris. Iya ada Noti Nuris. Tuh kan, rame dia. Mana sih? Oh ini. Hah? Kayak rumah begini? Iya. Bahkan pelangnya cuman secuyel. Tuh kan, harusnya ini yang benar. Oh itu mah cuma secuyel. Ini dia. Babi guling. Perjalanan kita di Kintamani, di jalan yang berliku-liku ini, yang mana kita nggak nyampe-nyampe ke lokasi tujuan kita, ke Bobo Cabin. Jalanannya udah oke sih ini, udah aspal, 2 arah cukup gede. Jadi ternyata si Bobo Cabin itu letaknya ada di luar kawasan wisatanya Kintamani. Tapi sebenarnya enak sih, jalanannya sepi nih, jalanan akses menuju Bobo Cabinnya. Nanti kalau udah mau mendekati, kita akan ngelewatin jalanan yang lebih parah, yang nggak diaspal sama sekali dan kecil pula. Nanti deh, kita masih berapa lama lagi? 17 menit lagi kita akan sampai. Mana nih pelangnya? Oh itu dia, pelang Bobo Cabin. Kita belok ke jalan yang sempit ini guys. Ini jalannya rusak dan kecil. Inilah satu-satunya akses yang meningkat katanya ya untuk naik motor. Dan gak ada lampu, jadi kalau kita pakai malam ya gelap. Nah, di sebelah sana tuh ada Segara Camp namanya, tempat glamping gitu sih. Kita masih sekitar 2 menit jalan yang rusak ini. Kita sudah hampir sampai guys. Nah itu dia, ada pelang tulisan Bobo Cabin. Kita belok kiri. Aksesnya sih mudah-mudahan ke depannya bisa lebih diperbaikin sih. Lumayan PR juga soalnya. Nih sampai deh ke pintunya Bobo Cabin. Parkirannya di sini guys.
Ini dia bobo kabinnya guys. Sampai dan hujan. Halo, balik lagi bersama Momo, hanya Diki mau jalan-jalan. Dan Diki di belakang kamera seperti biasa. Nah, kita hari ini lagi di Bobo Cabin, Kintamani, Bali. Buat yang belum tahu Bobo Cabin itu apa, jadi Bobo Cabin ini adalah sebuah konsep penginapan kayak hotel gitu ya, tapi hotelnya ini lebih ke glamping. Hotel lebih ke glamping, maksudnya apa coba? Jadi lebih ke glamping. Glampingnya itu di dalam sebuah kabin, ukurannya kalau nggak salah 9 meter persegi. Terus di dalamnya itu seperti glamping lainnya sudah terdapat fasilitas yang cukup wah lah buat orang yang camping gitu ya. Nah, ini Bobo Cabin sebenarnya bagian dari Bobo Box ya. Kalau ada yang teman-teman Kimo yang udah pernah tahu yang namanya Bobo Box, itu seperti kayak hotel pot gitu. Bentuknya kotak-kotak. Nah, sekarang kalau di Bobo Cabin ini, dia bentuknya cabin. Nah, sengaja si Bobo Cabin ini memang didesain untuk mengarah ke pemandangan yang indah dari kawasan Danau Batur dan Gunung Batur. Gunung Batur sebenarnya nggak kelihatan ya kalau dari sini. Dan di sini suasananya, udaranya sejuk, mungkin sekitar 17-18 derajat. Kalau dilihat-lihat sebenarnya kata orang itu mirip sama pedesaan di Swiss, karena aku belum pernah ke Swiss. Jadi ya untuk membantu memvisualisasikan Swiss kayak gimana ya kurang lebih mirip-mirip kayak gini katanya gitu. Nih kalau malam-malam ya, lampu-lampu di sini tuh pada nyala gitu, cakep deh pencahayaannya. Terus suasananya tenang, hening. Ada jam silentnya di sini jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Jadi nggak boleh berisik sehingga bisa mengganggu tamu yang lain gitu. Kita nginep di cabin nomor 17. Kita lihat cabinnya. Untungnya kita dapat cabin tuh yang benar-benar di pinggir banget gitu ya. Jadi yang benar-benar langsung menghadap ke pemandangan Danau Baturnya. Karena ada cabin-cabin yang letaknya lebih di atas. Jadi di layer kedua gitu. Kalau kita di layer pertamanya. Jadi pemandangannya full. Kita nggak lihat cabin-cabin lain di bawah kita. Nah, ini nih denahnya. Ada 31 Bobo Cabin di sini memanjang. Kita tuh berarti posisinya di sebelah sini ya, deket sama Api Unggun. Ini area Api Unggun, area komunal gitu. Nah, sekarang yuk kita lihat cabin kita kayak gimana dalamnya. Kabin 17. Nah, ciri khas dari kabin ini untuk bagian kita ya, kayaknya nggak semua kabin punya nih area kayak halaman kecil gini. Nah, di teras ini disediain ada meja kursi, terus ada payung. Soalnya di sini tuh lumayan cuacanya lagi hujan, berhenti gerimis gitu. Jadi tidak menentu, tergantung kemana awan hujannya bergerak. Jadi makanya kita suka pasang payung. Terus di sini juga disediain tempat buat kayu bakar ya. Kalau malam-malam kedinginan tuh bisa minta staff hotel untuk bakarin kayu bakar di sini. Terus di bagian sini disediain juga payung dan juga ini sebenarnya tempat sepatu sih, tapi kita nggak pakai. Nah, ada tempat sepatu soalnya takut kebasahan hujan terus. Nah, ini pintu masuknya. Untuk membuka Bobo Cabin ini sendiri kita harus scan QR code. Biasanya yang nginep di Bobo Cabin ini harus mendownload aplikasi Bobo Box. Registrasinya juga lewat aplikasi dan kita nanti dapat namanya QR code. QR code ini buat ngebuka kabin kita. Tinggal dideketin aja ke sini. Nah, udah deh kebuka. Pintunya ada 2 lapis loh guys. Lapisan keduanya ini kayak pintu net gitu, pintu kawat nyamuk. Ada keterangannya tuh. Oh iya. Di sini ada informasi bahwa kita harus menjaga ketenangan, quiet hours-nya jam 9 malam sampai jam 7 pagi, dilarang merokok, harus dalam keadaan tertutup ya pintunya, sama nggak boleh berisik, intinya gitu. Terus ada info juga mengenai serangga, karena Bobo Cabin ini kan konsepnya mendekat ke alam ya guys. Jadi lingkungan di sekitar Bobo Cabinnya sendiri itu nggak terlalu banyak diubah, dan ya namanya dekat ke alam ya, pasti kan juga kita kadang-kadang suka ketemu sama serangga-serangga di alam gitu ya. Nah, dan di sini daerah Kintamani ini tuh ternyata setiap musim hujan itu selalu banyak lalat gitu. Jadi untuk mencegah lalat itu masuk ke dalam kabin kita, disediain pintu kawat nyamuk yang harus selalu ditutup supaya si lalatnya itu nggak masuk. Nih, ini pintu kawat nyamuknya cukup modern sih menurut aku. Ini tinggal di gini ya. Nah, pintu kawat nyamuk lipat. Jadi kalau kita nggak mau pasang AC nih, kita tinggal buka pintu utamanya, tutup pintu kawat nyamuknya, udah deh, angin bisa leluasa masuk dan si lalatnya nggak ikut masuk. Nah, kita sekarang udah di dalam kabin. Kondisi kabinnya kayak gini, homey banget sih, maksudnya nyaman gitu. Aku sih betah tinggal di sini. Tempat tidurnya kita dapet yang double bed.
Terus dapat 2 bantal dan 1 selimut sebenarnya. Cuma kita boleh minta tambahan selimut lagi secara gratis. Di sebelah sana ada jendela yang besar. Ini ada lampunya ya, lampunya memanjang gitu. Nah di sebelah sini juga ada jendela nih, jendela atap gitu, yang bisa kita buka tutup. Kalau kita silau gitu tinggal ditutup gini sih. Yang ini juga jendela bisa dibuka, tinggal ditarik aja. Dan lagi-lagi ada kawat nyamuknya. Ini bisa kita buka sih jendelanya, cuma nggak usah lah ya. Di sebelah sini disediain 1 meja kecil, ada teko listrik sama ada cangkir. Disediain juga air mineral dalam botol, ada teh, tisu, terus ada kayak bangku kecil dan disediain tempat sampah juga. Kalau sebelah sininya nih ada gantungan. Ya minimalis lah konsepnya. Sini kalau kita mau pesen makan bisa tinggal scan atau bisa langsung dari aplikasi tinggal chat aja ke staffnya. Terus ini ada steker lampu. Tuh, ini bisa nyala nih. Satunya lagi buat kamar mandi. Kita walaupun kabinnya kecil gini ada kamar mandinya juga loh guys. Nah ini kamar mandinya. Kamar mandinya ya minimalis, ukurannya kecil tapi cukup nyaman sih. Ada klosetnya, disediain handuk ada 2. Setiap hari handuknya bisa minta ganti. Itu apa? Oh itu water heater. Jadi di sini tuh ada aturannya, sekali memanaskan air itu butuh waktu 90 menit untuk memanaskan kurang lebih sampai 15 liter air. 15 liter tuh kapasitas untuk mandi 2 orang dewasa. Jadi mereka udah bener-bener perhitungin banget supaya nggak terlalu wasting water dan energi juga. Nah ini bagian showernya kecil, cukup lah buat 1 orang mandi. Terus ada ini loh apa, rain shower. Jadi lumayan puas lah mandi di sini. Ada kerannya juga. Ini airnya selalu semuanya air panas. Jadi kalau kita nyalain keran nggak ada pilihan air panas air dingin, semuanya pasti akan jadi air panas. Di sini juga disediain autan sama apa ya ini? Oh buat iya buat pemadam api. Sekarang kita lihat ranjangnya ya guys. Dipannya di bawahnya nih ada tempat untuk penyimpanan. Terus di situ tuh ada disediain helm proyek, tapi nggak paham ya buat apa ya helm proyeknya. Yang menjadi ikonik di Bobo Cabin ini sebenarnya adalah jendela ini guys. Cukup canggih ya. Sistemnya juga tersedia nih di bagian kayak dashboardnya dari si ranjang. Dashboardnya kurang lebih kayak gini. Ada kontrol untuk kunci pintu, buka pintu ini bisa dari sini. Tuh. Terus di sini ada jendela nih. Ini kondisinya dalam keadaan blur ya. Kalau kita pencet, nah nggak blur lagi. Kita bisa lihat pemandangan Danau Batur dari sini. Terus untuk nyalain matiin lampu yang ada di dalam Bobo Cabin ini juga bisa dari panel sini. Ini kondisi nyala ya dengan lighting intensity 61%. Sebenarnya bisa kita naikin sampai 100%. Kita turunin juga kalau mau agak redup. Kita bisa matiin juga. Matiin ya. Nah, bye-bye. Nah, kalau nyalain lagi tuh. Lampunya juga warnanya bisa kita pilih-pilih sesuai dengan keinginan kita. Ini ada warna putih, ada warna hijau, warna pink, atau mau rainbow juga bisa kayak gitu. Nah, terus lucunya juga di sini tuh ada sound effect sleep meditation. Kita bisa pilih mau yang river, suasana sungai, atau forest, suasana hutan. Kalau forest tuh kedengarannya nah suaranya tuh kayak burung-burung gitu. Pokoknya kayak suasana meditasi. Kalau yang river, suasana air mengalir. Jadi di sini kita emang benar-benar tamu-tamunya dimanjakan supaya bisa bobo dengan nyaman dan sambil meditasi. Nah, udah oke. Jadi gitu guys. Ada lagi nggak sih yang belum kita jelasin? Udah ya? Oh, di sini ada AC-nya kok guys. Jadi AC-nya tuh ada di situ tuh, bisa kelihatan. Nah, walaupun udara di luarnya itu sejuk dan adem, tapi di dalam kabin kalau cuaca di luar terik matahari itu bisa jadi panas juga sih. Jadi mereka tetap siapin AC juga. Jadi nggak masalah. Oke guys, jadi itu reviewnya Bobo Cabin dari. Jadi, apa? Kalau nginep di sini gimana? Jadi saya selama nginep di sini betah sih. Kalau aku mah betah karena emang seneng sama suasana-suasana yang sunyi, senyap, pemandangan indah, daerah pegunungan yang sejuk, terus simple, minimalis kayak gini gitu. Jadi daripada nginep-nginep di hotel yang biasa gitu ya, yang standar, mendingan nginep di tempat-tempat yang menarik-menarik kayak gini yang nggak biasa gitu. Keren banget kan pemandangannya? Keren.